Podcast On School. Kali ini kita bakal bincang-bincang seru sama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Semarang. Dimana lagi kalau bukan di Podschool, Podcast On School. Oke, kita mulai. Ini episode yang pertama ini ya. Oke, perkenalkan dulu, nama aku Alda, si anak SMK. Kali ini aku nggak sendirian, karena aku sekarang ditemani sama calon siswa baru. Perkenalkan ini, ayo. Namanya siapa nih? Aku Ariel. Dari jurusan TMPO. Oh, ini dari jurusan TMPO. Kalau aku dari jurusan KGSD. Walaupun kita beda jurusan, tapi kita tetap solid karena kita satu sekolahan. Oke, aku mau kenalin. Ini adalah Podschool pertama. Ini namanya Podschool, Podcast On School. Yang pertama kali ada di SMA SMK Kota Semarang. Oke. Kali ini aku sudah ditemani juga sama Ibu Umi Rosidiana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Semarang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Oke Bu, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu Umi sudah berkenan hadir di studio kami. Oke, kiranya Ibu bisa memberikan sambutan sekaligus peresmian Podschool tercinta ini Bu, yang sebagai Podschool pertama sederajat SMA SMK sekota Semarang ini. Luar biasa sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jawa Tengah, dan selamat pagi Kota Semarang tercinta ya. Pagi ini berbahagia sekali saya didampingi anak-anak saya yang ganteng-ganteng, cakep-cakep. Juga ini ada peserta didik baru, Mas Ariel Novel dari jurusan TMPO. Bapak Ibu semuanya, saya sangat berbahagia karena pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan adik-adik OSIS ini bahwa SMK Negeri 3 Semarang meluncurkan Podschool atau Podcast On School yang pertama di SMK maupun SMA di Kota Semarang ini. Hebat sekali. Ini adalah membuktikan bahwa di masa pandemi ini kita tidak boleh mati gaya, kita tidak boleh hilang kreativitas, tapi kita justru harus banyak meningkatkan ide-ide, kreativitas, dan gagasan-gagasan serta inovasi-inovasi yang baru. Pertama-tama tentu saja saya mengucapkan selamat kepada peserta didik baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Dan hari ini adalah masih proses daftar ulang sampai dengan tanggal 8 Juli kita akan selesai daftar ulang, dan selanjutnya kita akan melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah buat peserta didik kelas 10. Tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia PPDB, terutamanya khususnya kepada Bapak Ibu orang tua, siswa-siswi peserta didik SMK Negeri 3 Semarang untuk tahun ajaran 2020-2021 yang sudah mempercayakan putra-putrinya bersekolah di SMK Negeri 3 Semarang. SMK 3 ini dulunya merupakan SDO, sekolah SDO yang kemudian dihibahkan, ya, ditukar guling, dan sekarang menjadi kepemilikannya menjadi milik SMK Negeri 3 Semarang, di mana kami adalah sekolah di bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Program keahlian yang kita miliki adalah kita punya 6 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah KGSP, yang kedua adalah TPIP,
Kemudian kita juga punya TMPO otomotif, juga punya teknik kendaraan ringan atau TKRO. Kemudian kita punya teknik audio video dan teknik tenaga listrik atau TTL. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, bahwa SMK Negeri 3 Semarang ini terletak di jantung kota Semarang, ya, jadi sangat dekat dengan Simpang 5. Jadi bisa dikatakan dengan luas lahan sekitar hampir 2 hektar dan sangat dekat dengan jantung kota Semarang, letak SMK 3 sangat strategis, ya. Dan tentu saja anak-anakku, saya mengucapkan selamat Anda sudah diterima di SMK 3 kita yang sungguh hebat ini, ya. Bahwa melihat pasar tenaga kerja ke depan, jurusan teknologi rekayasa itu masuk peringkat 3 besar, di mana kalian nanti kalau tamat betul-betul diharapkan akan 100% terserap di dunia kerja, karena teknologi rekayasa itu memang masih sangat dibutuhkan dan menjadi jurusan yang akan booming sampai dengan tahun 2035. Ya, jadi Mas Ariel dan teman-teman nanti silakan di masa MPLS nanti kalian silakan untuk mengenal lingkungan sekolah kalian, ya, terutama fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, ya, kemudian bapak ibu gurunya termasuk ibu kepala sekolahnya, ya, tenaga kependidikannya, komitenya, dan semua infrastruktur yang ada di SMK Negeri 3 Semarang ini, terutama nanti untuk siswa-siswi kelas 10 itu harus mengetahui dan mengenal tentang pembelajaran di SMK 3 ini. Saat ini kondisi kita masih merupakan pandemi dan kita masih memproses tentang izin belajar tatap muka di SMK 3. Ya. Jadi di masa pandemi ini SMK Negeri 3 Semarang menerapkan pembelajaran blended learning. Artinya bahwa pembelajaran di SMK 3 itu bisa tatap muka atau offline, juga bisa daring. Ya. Jadi nanti Mas Ariel sudah menguasai tentang IT, bisa, ya, bisa menggunakan laptop atau komputer atau gadgetnya, bisa, ya. Oke, nanti jadi anak-anak kelas 10, 11, 12, dan 13 nanti akan menerima pembelajaran dalam bentuk daring maupun pembelajaran tatap muka, ya. Khususnya untuk kelas 10 selama MPLS nanti anak-anak akan belajar banyak hal. Yang pertama, nanti anak-anak akan mendapatkan materi tentang bagaimana kalian sekolah di SMP dengan sekolah di SMK itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda, ya, sangat berbeda. SMK itu pembelajaran yang baik, attitude, karakter, kemudian knowledge, pengetahuan, dan skill atau keterampilan itu dipadukan menjadi satu. Anak-anak harus membuat suatu kebiasaan-kebiasaan sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Jadi nanti anak-anak harus mengenal dunia usaha, dunia industri seperti kakak-kakak Anda. Ini jadi pembelajarannya tidak hanya di sekolah saja. Nah, jadi nanti kalian juga harus banyak belajar di dunia usaha, dunia industri, ya, karena SMK itu outputnya nanti bisa ke 3 jalur. Jalur pertama adalah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi Mas Ade jangan khawatir, kalau nanti ingin melanjutkan ke perguruan tinggi bisa, ya, jangan dikira karena SMK tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Semua pelajaran di SMA, bahasa Inggris, IPA, matematika, bahasa Indonesia, semua ada di SMK. Tapi ditambah materi-materi praktik sesuai kompetensi keahlian yang Anda pilih. Kemudian yang kedua, tamatan SMK juga bisa berwirausaha, ya. Jadi kalian itu dibekali untuk kalau tamat itu juga boleh berwirausaha. Bahkan sekarang pun mungkin di antara adik-adik kita ini sudah ada yang sebagai pengusaha, entrepreneur muda. Dan di SMK juga nanti Mas Arief akan
ajarin bagaimana kalian bisa membuka usaha sendiri atau berwirausaha. Ya. Keren kan? Nah, kemudian yang terakhir, tamatan SMK juga bisa bekerja. Ya. Memang yang diharapkan SMK itu benar-benar sebagai SMK vokasi, artinya bisa membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan dengan keterserapan Anda di dunia usaha, dunia industri itu sangat bagus dan sangat tinggi. Ya. Jadi pas sekali kalau Mas Ariel dan teman-teman itu sudah memilih jalur SMK, ya, karena Anda tidak perlu khawatir bisa ketiga jalur tadi, mau melanjutkan, mau bekerja, mau berwirausaha bisa, ya, jadi keren sekali. Nah, jadi masa pengenalan lingkungan sekolah itu nanti Mas Ariel dan teman-teman akan belajar banyak hal, baik pembelajarannya, siapa-siapa saja dunia usaha, dunia industrinya, ya, fasilitas sarana prasarana apa saja yang ada di SMK 3, nah, kemudian juga tata tertib dari bakal kesiswaan nanti juga akan diberitahukan dan disosialisasikan kepada adik-adik semua. SMK 3 Semarang ini SMK hebat, bukan SMK tawuran, ya. Nggak ada itu branding SMK 3 sebagai SMK tawuran, tidak ada, ya, karena SMK 3 ini adalah menghasilkan tamatan-tamatan yang jitu, ya, jujur, inovatif, terampil dan unggul. Nah, itu jargon SMK Negeri 3 Semarang. Jadi sangat luar biasa, dan mari kita buka acara podcast School pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 3 Semarang untuk tahun ajaran 2020-2021. SMK hebat, SMK bisa, SMK 3 jitu. Yeay. So, wow, berarti ini podcast kita udah resmi nih ya, Bu. Oh ya, ada lonceng ini pagi ini ya. Hebat. Oke, podcast ini akan membahas seputar MPLS, guys. Nantinya kita akan membagi menjadi 5 episode dengan 5 narasumber yang keren-keren dan inspiratif banget. Ya, oke. Tapi kali ini nggak jauh-jauh tentang calon peserta didik ini nih. Cocok banget buat adik-adik yang mendengarkan ini nanti di rumahnya ya, Bu ya. Iya. Ya, topik kali ini adalah belajar ala SMK, Ibu. Oke, bisa dijelaskan Bu gimana itu belajar ala SMK? Oke, seperti tadi Ibu sudah sampaikan bahwa yang berbeda antara SMA dan SMK itu adalah pembelajaran di SMK itu menggabungkan antara karakter, attitude, kemudian knowledge dan skill atau keterampilan, ya. Jadi sudah komprehensif sekali semua pembelajaran di SMK ini. Anak-anakku semuanya nanti akan dikenalkan dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian juga nanti di SMK itu kita mempunyai yang dinamakan kelas industri. Apa itu kelas industri? Kelas industri adalah kelas yang bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri untuk kalian semuanya dididik, dibiasakan untuk bagaimana memproduksi, berkarakter dan mempunyai habituasi seperti di industri. Nah, sehingga anak-anakku semuanya nanti kayak betul-betul serasa sekolah tapi bisa memproduksi hal-hal apa saja yang bisa diproduksi di dunia usaha, dunia industri sesuai kesepakatan dan kerjasama kita. Kemudian juga di SMK nanti adik-adik akan mengenal yang dinamakan teaching factory. Ya, di SMA tidak ada teaching factory, ya, tapi kalau di SMK itu adalah teaching factory. Nah, apa itu teaching factory? Ya, teaching factory adalah pembelajaran di dunia kerja, pembelajaran di dunia usaha, diduplikasi di depan kelas. Ya, jadi habituasinya, katakanlah sekarang kita bekerja sama dengan PT Sharp Indonesia. Nah, kalau kalian melihat bagaimana bekerja di PT Sharp Indonesia, nanti karakter-karakter, habituasi atau kebiasaan-kebiasaan kerja yang ada di Sharp dibawa ke sekolah kita dengan mentornya atau narasumbernya juga dari PT Sharp
Indonesia, didampingi oleh Bapak Ibu guru kalian semuanya. Nah, sehingga dari dunia usaha dunia industri itu bisa langsung berkolaborasi dengan siswa, Bapak Ibu guru dan sekolahnya. Nah, itu yang dinamakan Teaching Factory. Tujuannya apa? Pembelajaran Teaching Factory itu adalah untuk bisa menghasilkan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sesuai persis di dunia usaha dunia industri. Ya. Misalnya kalian nanti bisa memproduksi apa? Misalnya kalian di jurusan listrik, ya. Apa bisa produksi apa misalnya? Nah, apapun yang kalian produksi sesuai kompetensi kalian masing-masing itu kalian akan didampingi oleh dunia usaha dunia industri masing-masing, sehingga nanti kalian benar-benar bisa merasakan seperti apa sih dunia usaha dunia industri yang ada di sekolah. Kegagalan-kegagalan yang ada itu bukan merupakan suatu hal yang harus ditangisi, tapi manakala kalian mendapatkan kegagalan atau menemukan kesulitan dari materi-materi praktik yang kalian hadapi di sekolah, itu nanti kalian justru akan melakukan banyak evaluasi, analisa, kenapa saya gagal dan sebagainya. Pastinya belajar di SMK itu seperti itu karena kita menerapkan pembelajaran interaksi. Ya, interaksi itu apa? Si pertama adalah kreatif. Ya, bagaimana kalian dipicu untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan Anda sehingga Anda bisa bebas, ya, bebas berkreasi sesuai kompetensi atau skill yang sudah kalian pelajari. Jadi tidak harus belajar itu seperti harus kalau anak kecil itu disuapin. Disuapin itu ya didulang, dilolok, nggak seperti itu. Tapi kamu boleh mengeluarkan ide-ide dan gagasan Anda. Ya. Kemudian yang kedua adalah critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking adalah kritis, berpikir kritis. Jadi jangan mau kalian hanya menerima apa adanya saja yang diberikan oleh Bapak Ibu guru Anda. Tapi kalian harus kreatif, kritis, ya kan, mencari ide-ide baru, mencari sumber-sumber baru, dan menciptakan inovasi yang baru sehingga pembelajaran lebih bermakna dan kalian nanti betul-betul tamat dari SMK 3 itu bisa bersaing di pasar global. Ya. Kemudian yang ketiga adalah communication. Nah, bagaimana kita bisa diterima di dunia kerja, di lingkungan kalau kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Contohnya, nanti baru dikomplain sedikit sama customer aja udah lari, ya kan? Nggak bisa menghandle komplain. Nah, handle komplain itu penting banget, ya. Karena industri itu justru membutuhkan bagaimana kita itu bisa menghandle komplain-komplain dari customer dengan baik dan memuaskan. Nah, itu kalau komunikasinya tidak bagus, bagaimana? Ya kan? Keren kan? Nah, yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi. Artinya, sepintar anak apapun Anda, kalau tidak mampu berkolaborasi dengan orang lain, ya pasti saja akan sulit diterima di lingkungan sekitar Anda, termasuk di dunia kerja dan dunia industri. Termasuk hari ini Mas Arief berkolaborasi dengan kakak-kakak kelas Anda untuk membuat PodSchool atau podcast PodSchool ini. Oke, begitu jawabnya ya. Oke, nih barangkali ada pertanyaan nih, ada pertanyaan nggak nih? Apa bedanya dengan belajar di SMK? Mungkin secara konsepnya itu, kalau di SMK gimana gitu? Oke, gampang sebetulnya. Pembelajaran di SMA itu kan semua pembelajaran di SMA itu kan sama, ada formatif, adaptif. Misalnya Mas Arief jurusan IPA katakanlah. Di SMA itu kalian kan juga mendapat pelajaran mulai dari agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, ya kan? Sejarah, ya kan? Kemudian kalau ada di IPA misalnya fisika, kimia, matematika, biologi, kan seperti itu. Kalau di IPS berarti nanti ada pelajaran IPS-nya. Nah, kalau di SMA itu Anda lebih diarahkan untuk belajar atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ya kan? Tapi kalau di SMK Anda
semuanya tadi, ya belajar matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan semuanya ditambah pembelajaran praktik sesuai kompetensi keahlian yang Anda pilih. Nah, itu bedanya. Kalau di SMA tidak ada pembelajaran praktiknya, ya hanya praktikum, misalnya Anda di IPA ya praktik di laboratorium IPA. Anda masuk pelajaran kimia ya praktik di pelajaran kimia, seperti itu. Tapi kalau di SMK kamu lebih belajar praktik sesuai skill yang Anda pilih di kompetensi keahlian kamu. Kalau misalnya Mas aku tadi sendirinya di otomotif kan, nah di otomotif berarti kamu nanti akan belajar mengenai mulai dari engine-nya seperti apa, ya kan, chassisnya seperti apa, itu beda-beda, dulu beda-beda, tempat prakteknya juga beda-beda, seperti itu. Nah, sehingga Anda bisa lebih mengetahui secara dalam tentang skill yang ada di otomotif itu, ya. Dan tadi lulusannya kalau SMA lebih diarahkan ke perguruan tinggi, tapi kalau SMK lulusannya diarahkan ke 3 tujuan tadi. Bisa melanjutkan, bisa berwirausaha, dan bisa bekerja. Jelas ya, Mas Adrius? Oke. Wah, ternyata asik juga nih Bu ya ngobrol-ngobrol ini. Asik ya. Soalnya ngobrol juga sama ditemani juga sama peserta didik yang ternyata mungkin bisa jadi penerus ini Bu. Betul. Ini sudah bukan calon, itu udah diterima ini. Iya. Nah, berarti itu sudah peserta didik ini. Dari SMP mana Mas Adrius? SMP 3 di itu ya, Oke, wah ternyata ini sudah 20 menit ini. Oh, Iya ternyata. Nggak terasa ya? Nggak terasa Kita gitu. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi datang atau mungkin besok kita bakal undang ibu lagi buat topik-topik yang lainnya. Oke, wow ternyata menarik banget nih pembahasan kita sama Bu Umi nih adik-adik. Kalian udah siap belum dengan topik-topik yang lainnya di episode-episode lainnya? Oke. Ini Bu, terima kasih Bu sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih untuk para pendengar yang lainnya juga telah menemani saya berbincang-bincang kepada Ibu Umi Rosidiana selaku narasumber. Oke, stay tune terus ada di Podschool Podcast on School. See you. Bye. Thank you.